Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hurmudaza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi modul 3, yaitu tentang external interrupt, display alphanumeric LCD, dan hardware timer dalam bahasa C. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari konsep pemrograman interrupt dalam bahasa C, mempelajari prinsip kerja dari display LCD dengan pemrograman bahasa C, yang kemudian kita menyusun pemrograman untuk mengakses hardware timer pada Atmega 128 dengan bahasa C. Selanjutnya, kita langsung saja ke percobaannya, di mana pada praktikum modul 3 ini, kita akan membuat program dengan menggunakan software CVAVR untuk menampilkan nama praktikan yang minimalnya adalah 7 karakter pada LCD dengan sebuah counter. Dengan ketentuannya yaitu pada baris 0, LCD menampilkan nama praktikan yang bergeser dari kiri ke kanan dan berbalik arah dari kanan ke kiri ketika karakter yang paling ujung sudah mencapai ujung LCD, lalu berbalik arah lagi dan terus menerus. Pada baris 1, LCD akan menampilkan jumlah counter, di mana jumlah counter ini akan bertambah karena dihubungkan dengan interrupt 0. Counter ini hanya akan menampilkan nilai bilangan prima, sedangkan saat bilangannya bukan prima, counter ini tidak akan menampilkan angkanya. Jika counternya lebih sama dengan 20, maka LCD-nya akan LCD yang dipasang akan berkedip dengan interval 0,5 sekon. Kemudian jika counternya kurang dari 20, maka LCD-nya akan mati. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke program yang sudah dibuat. Seperti pada layar, pertama-tama tentu saat menyusun program ini, kita tentu akan menginclude Atmega 128 yang kita gunakan. Setelah itu, kita akan menginclude alphanumeric LCD-nya, terus menginclude delay-nya, karena kita menggunakan delay 0,5 sekon, terus selanjutnya kita akan menginclude STDIO, standar input output-nya. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan global variabelnya, di mana yang pertama ada text buffer, di mana text buffer ini jumlah karakternya adalah 16. Kemudian unsigned karakter, I, yang mana kita setting nilai awalnya adalah 0. Kemudian kita mendefinisikan unsigned integer, yaitu n sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, genap sama dengan 0, dan flag-nya juga sama dengan 0. Jadi masing-masing kita setting nilai awalnya adalah sama dengan 0. Kemudian akan membuat subroutine yang mana ini adalah subroutine dari timernya. Di sini ada start timer sama stop timer, di mana di start timer itu ada TCCR1A dan TCCR1B. Di TCCR1A ini menampilkan 0x40, yang artinya kita setting modenya adalah mode toggle. Kemudian TCCR1B yaitu 0x0C, artinya ini adalah scalar yang kita gunakan adalah 256. Selanjutnya pada subroutine stop timer, kita setting TCCR1A-nya itu 0x80, yang artinya modenya adalah clear. Setelah itu, kita akan mendefinisikan dari interrupt-nya. Kita akan memprogram interrupt-nya. Yang kita gunakan adalah interrupt 0, maka kita akan memprogramnya. Pada percobaan ini, jika interrupt-nya kita tekan, maka counter-nya akan bertambah 1. Di mana di sini saya menuliskan dengan kata jumlah. Jadi, jika interrupt 0 kita tekan, maka jumlahnya akan bertambah. Di mana selanjutnya saya akan menuliskan program genap, di mana program genap ini sama dengan jumlah dibagi 2. Kemudian saya akan menampilkan pada baris pertama atau pada LCD itu, alphanumeric LCD itu ada baris kedua kalau di layar, kita akan menampilkannya yaitu nanti adalah counternya, di mana program selanjutnya yang akan kita bahas. Kita setting awal nilai flag-nya yaitu sama dengan 0, kemudian
kita masuk ke for loop-nya. Di for loop, kita men-setting n sama dengan 2, kemudian n kurang dari sama dengan genap, sampai yang terakhir itu n nilainya plus-plus atau bertambah. Jika jumlah modulus n sama dengan 0, maka flag-nya di sini kita setting nilai awalnya adalah 1. Kemudian kita masuk ke loop yang if, di mana jika flag-nya sama dengan 0 dan jumlah tidak sama dengan 1, maka pada layar LCD kita akan menampilkan counter, di mana counter ini nanti akan menampilkan bilangan primanya, 2, 3, 5, 7, dan sebagainya. Tetapi jika salah, maka atau artinya jika bilangannya bukan prima, maka counter ini tidak akan menampilkan angka apapun atau blank. Setelah itu, di sini LCD put S artinya yang sudah kita tuliskan tadi, yaitu counter dan sebagainya akan kita tampilkan di LCD-nya, yaitu di baris pertama atau kalau pada layar LCD itu adalah baris yang paling bawah atau keduanya. Setelah itu, saya akan men-setting timer satunya, di mana TCNT1 hanya saya setting 0xB0 dan TCNT1L-nya saya setting 0xB0. Setelah itu saya akan masuk ke loop if-nya, di mana jumlah kurang daripada 20, n-nya saya setting nilainya adalah 0. Jika salah, n-nya sama dengan port B 0, di mana berarti artinya ini nanti nilainya akan menyebabkan kalau kurang daripada 20, LCD-nya akan mati. Gitu. Selanjutnya, setelah itu kita akan masuk ke input dan output-nya, di mana pada percobaan ini input dan output yang saya gunakan yaitu pada port B, port C, dan port D, di mana port B ini yang saya gunakan hanya port B0-nya, di mana di sini port B0 itu sebagai output-nya yang terhubung ke LCD-nya. Sehingga DDR B0-nya itu 1, kemudian nilai dari port B-nya akan 0. Setelah itu di port C, saya juga akan men-setting sebagai output juga, karena di sini port C ini akan terhubung dengan alfanumerik LCD-nya, yang mana nanti akan menampilkan kata-kata yang sudah diprogram. Kemudian pada port D yang saya gunakan sebagai input ini yaitu adalah interrupt 0 atau pada port D0-nya, sehingga di sini akan outputnya adalah 1. Kemudian, pada percobaan ini, yang kita gunakan tadi yaitu timer 1, kemudian interrupt-nya yang kita gunakan adalah interrupt 1, interrupt 0, di mana modenya adalah falling edge. Setelah itu, kita akan langsung ke program utamanya. Oke, selanjutnya di sini saya juga memprogram di mana LCD GoToXY-nya di sini pada baris ke-1 atau baris paling bawah nanti akan menampilkan yaitu counter, di mana counternya di sini adalah blank, yang artinya jika bilangannya bukan prima akan menampilkan blank gitu. Kemudian saya akan menampilkan juga LCD put S-nya, di mana yaitu text buffer yang nantinya akan diisi oleh nama praktikannya, atau nama saya. Kita lanjut ke program utama. Di program utama saya sudah membuat beberapa loop. Yang pertama, ada for loop yang pertama yaitu nilainya di mana I sama dengan 0, kemudian I-nya kurang daripada 8, saat maksimal I-nya sama dengan kurang lebih
kurang lebih sama dengan 8. Jika I-nya bertambah, LCD go to XY-nya yaitu pada kolom ke-0 baris ke-0, LCD put S-nya di sini adalah blank. Hal ini kenapa blank? Karena ini akan berkelanjutan di yang kedua, yaitu LCD go to XY I,0. Di mana jika I-nya ini bertambah, maka LCD pada put SF-nya yaitu yang menampilkan nama saya itu akan bergerak dari kiri ke kanan, sehingga nanti saat dia bergerak, tempat semulanya akan blank atau akan clear. Itu pun akan berlaku pada saat for loop yang I sama dengan 7 atau for loop sampai I lebih besar sama dengan 1, di mana I-nya ini akan berkurang yang menyebabkan yang semula saat nama saya itu bergerak dari kiri ke kanan, saat sudah mencapai batas maksimum di LCD, nanti akan berbalik arah dari kanan ke kiri. Itu adalah konsepnya. Jadi akan bergerak kanan kiri seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ini menunjukkan adalah timernya, di mana jika jumlahnya atau counternya itu menunjukkan angka kurang daripada 20, maka stop timernya akan melaksanakan perintah stop timer. Tapi jika salah, maka akan menjalankan start timer, di mana artinya jika kurang dari 20, LED itu akan mati. Tapi jika lebih dari 20, lebih dari atau sama dengan 20, maka LED-nya akan menyala. Kita langsung lanjut ke percobaannya. Oke, saya sarankan dulu. Ya, yang dimaksud berjalan dari kiri ke kanan dan sebaliknya kemudian dari kanan ke kiri adalah seperti ini. Tadi ada nilai blank-nya itu adalah untuk agar saat bergerak dia tidak akan meninggalkan jejak apapun. Kemudian jika tombol interrupt 0-nya, yaitu yang kita hubungkan dengan button-nya, kita tekan, dia akan menampilkan angka 1, tapi di sini tidak ditampilkan. Kenapa? Karena angka 1 itu bukan bilangan prima. Kita tekan lagi, dia akan menampilkan angka 2, yang mana angka 2 ini adalah bilangan prima. Kemudian angka 3 akan tampil, angka 4 tidak akan tampil, angka 5 akan tampil, angka 6 tidak akan tampil, dan seterusnya. Jadi yang bilangan prima itu akan tampil, sedangkan yang bukan bilangan prima itu tidak akan tampil. Kemudian kita akan mencoba untuk menghidupkan LED-nya. 17, 18, 19. Kita akan coba apakah 20 ini akan berkedip atau tidak. Ya, LED-nya ini akan berkedip jika nilainya lebih dari atau sama dengan 20. Kita coba ke 21, tidak akan tampil, 22 tidak akan tampil, 23. Ya. Jadi untuk percobaan ketiga yaitu praktikan disuruh untuk membuat sebuah rancangan sistem di mana pada alfanumerik LCD ini akan menampilkan nama praktikan yang akan bergerak dari kanan ke kiri, kemudian berbalik arah dari yang awal mulanya dari kiri ke kanan akan berbalik arah dari kanan ke kiri, dan selanjutnya seperti itu. Jadi akan selalu bergerak kanan kiri terus. Kemudian pada counternya di baris kedua ini atau baris pertamanya, yaitu baris paling bawah, ini akan menunjukkan bilangan prima saja. Dari saya Anissa Harumtazia cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.